Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velnovela, Pendidikan Fisika Angkatan 2016, kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya di sini akan memaparkan makalah skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap keterampilan proses sains siswa sekolah menengah atas dengan dosen pembimbing saya yang pertama, Bapak Dr. Sardianto Marcos, Sihaan MPD MSI, dan Ibu Dr. Randa Murniati MSI. Selanjutnya latar belakang yang terdiri 4 pokok bahasan. Yang pertama pendidikan, yang kedua keterampilan proses sains, yang ketiga pembelajaran fisika, dan yang terakhir model pembelajaran problem based learning. Pendidikan merupakan proses pembelajaran peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan kepercayaan diri. Aktivitas pendidikan di sekolah didasari dengan proses pembelajaran yang merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Berdasarkan pandangan IPA, peserta didik perlu dilatih dengan aktivitas-aktivitas ilmiah yang terkait dengan sains. Dalam melakukan aktivitas ilmiah yang terkait dengan sains ini disebut dengan keterampilan proses sains. Keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pembelajaran fisika hendaknya dapat mendorong siswa untuk meningkatkan keingintahuan siswa akan suatu ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Sehingga dalam proses pembelajarannya harus menggunakan model pembelajaran yang efektif dan efisien serta melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti memilih model pembelajaran problem based learning yang merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bekerja ilmiah, dan bersikap secara ilmiah. Menurut penelitian terdahulu, model pembelajaran problem based learning ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih indikator keterampilan proses sains yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dan peneliti di sini memilih penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan proses sains siswa. Dan batasan masalahnya, penelitian ini menggunakan materi gelombang bunyi dan dilakukan di SMA Negeri 1 Indralaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan proses sains. Manfaat penelitian yang pertama bagi guru, menambah wawasan dan informasi dalam menggunakan model pembelajaran yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman yang sesuai dengan bidang ilmu dan penunjang profesi guru apabila nantinya peneliti terjun ke dunia kerja sebagai guru. Dan yang ketiga bagi siswa, memberikan suasana belajar mengajar baru sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, keterampilan proses sains. Dan yang keempat, karakteristik materi gelombang bunyi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pre-experimental design dengan desain yang digunakan one group, pre-test, post-test dan hanya menggunakan satu kelas tanpa kelas pembanding. Selanjutnya variabel penelitian terdiri dari 2 variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu model pembelajaran problem based learning dan yang kedua variabel terikat yaitu keterampilan proses sains. Definisi operasional ada 2 yaitu model pembelajaran problem based learning dan keterampilan proses sains. Yang selanjutnya populasi dan sampel. Populasi di sini seluruh kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Indralaya dan untuk sampelnya kelas 11 IPA 2. Waktu dan tempat penelitian. Waktu semester genap tahun ajaran 2019-2020 dan tempat di SMA Negeri 1 Indralaya. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Dan yang ketiga, penyelesaian penelitian. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes.
Tes dalam penelitian ini diadakan 2 kali, yaitu pretest dan posttest. Yang selanjutnya observasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Pengujian instrumen tes ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Dan yang terakhir, analisis endgame. Analisis data observasi. Penilaian dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan P sama dengan F per N dikali 100%, dengan P merupakan angka persentase, F merupakan jumlah skor aspek yang muncul, dan N merupakan jumlah skor aspek maksimum. Yang selanjutnya kita masuk ke hipotesis statistik. Jika nilai rata-rata pretest sama dengan nilai rata-rata posttest, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan prosesen siswa sekolah menengah atas. Dan yang kedua, jika nilai rata-rata pretest tidak sama dengan nilai rata-rata posttest, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan prosesen siswa sekolah menengah atas. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi pelaksanaan penelitian. Yang kedua, deskripsi pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, deskripsi data hasil penelitian. Uji validitas data. Ada 14 soal tes yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Dan peneliti menguji kevalitan soal dengan yang pertama dengan dosen pembimbing dan guru yang mengajar di sekolah tempat penelitian, dan yang kedua dengan siswa kelas 12 IPA yang telah mempelajari materi yang akan diteliti sebelumnya. Didapatkan dari uji validitas ini 11 soal tes yang valid dan 3 soal tes yang tidak valid. Uji reliabilitas data. Dengan menggunakan rumus uji alfa, didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,98. Uji normalitas data. Dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,330 untuk data pretest dan 0,407 untuk data posttest. Karena nilai signifikansi data pretest dan posttest lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Uji homogenitas. Dengan menggunakan uji Leven-ANOVA, didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,268. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data yang saya hasilkan bersifat homogen. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji PR sampel t-test, didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan prosesen siswa sekolah menengah atas. Selanjutnya analisis endgame. Berdasarkan perhitungan endgame, didapatkan nilai sebesar 0,54 yang berada pada kategori sedang. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan prosesen siswa sekolah menengah atas. Dan untuk saran, yang pertama, model pembelajaran problem based learning ini memerlukan pengelolaan kelas yang terencana dan terorganisir, terutama dalam pengelolaan waktu yang dialokasikan, agar tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Dan yang kedua, sebaiknya untuk penelitian lanjutan menggunakan materi dan indikator keterampilan proses sains yang berbeda dari penelitian ini. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari makalah ujian skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.